Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan aplikasi atau dengan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman di layar saya sudah terdapat data kasus TB yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu data ini tanpa identitas nama responden ya. Nah, ini untuk menjaga aspek kerahasiaan dari respondennya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa variabel seperti jenis kelamin, umur, kemudian kabupaten kota, dan juga provinsi. Oh, ternyata di sini ada juga kasus TB-nya yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini untuk jenis kelamin sudah ada keterangannya ya, laki-laki perempuan, jadi tidak perlu dibuat pengkodingan lagi. Kemudian di sini untuk umur, jadi di sini ini angka rasionya untuk umur. Nah, di sini di sebelahnya tadi saya sudah mencoba untuk membuat pengkategorian kelompok usia atau kelompok umur. Nah, jadi untuk pengkategoriannya teman-teman tentu sudah tahu caranya karena sudah ditutorialkan pada saat pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, langsung saja untuk membuat analisis data itu nanti teman-teman bisa mulai dengan melakukan blok. Ini di blok ya. Dari judul variabelnya kategori usia 2 sampai dengan identitas umur responden yang paling terakhir. Ini drag ke bawah. Nah, sudah ya teman-teman. Kemudian apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Teman-teman bisa klik menu insert, kemudian pilih pivot table. Langsung di OK aja. Nah, di sini untuk kategori usia sudah masuk ya ke sini, tinggal diklik sekali, kemudian klik sekali lagi, kemudian ditarik, jangan dilepas kliknya, tarik ke tulisan value yang ada di sini. Nah, sudah muncul usianya, sudah muncul jumlahnya ya. Kemudian, biasanya untuk penyajian data secara deskriptif juga disertai dengan informasi terkait dengan persentase dari masing-masing kelompok umur. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, teman-teman drag sekali lagi tulisan kategori usia 2 ke bagian value. Kemudian setelah itu, karena di sini tulisannya masih sama ya, masih sama-sama menunjukkan jumlah, maka yang bisa dilakukan lagi adalah mengganti di sini, di tanda segitiga ini diklik kiri, kemudian pilih value field setting. Kemudian selanjutnya di sini sudah dalam bentuk count. Lanjut teman-teman rubah di bagian show value as dan tampilkanlah dengan menggunakan percent of grand total. Kalau sudah di OK aja. Nah, ini sudah langsung tampil persenannya. Kemudian kita akan mencoba untuk menyajikan data. Jadi data ini bisa disajikan dengan menggunakan tabel maupun dengan menggunakan grafik. Misal teman-teman mau menyajikan datanya dengan menggunakan grafik gitu ya, maka yang bisa dilakukan kita coba copy dulu ini data ini, di copy dulu, Ctrl C ya, kemudian paste-nya di sini aja. Teman-teman pilih paste-nya yang ada lambang 1, 2, 3-nya. Kemudian itu tujuannya supaya rumus yang ada di sini tidak aktif ya ke bawah. Nah, ini kan angka-angkanya banyak koma ya banyak desimal ya di belakang komanya. Jadi ini bisa dirubah dalam bentuk persentase saja. Teman-teman blok bagian tulisan angkanya saja, kemudian dipersenkan. Sudah lebih rapi, ini tinggal dirubah saja untuk keterangannya. Kategori usia ini kita jadikan dengan tulisan kelompok usia. Sudah, kalau sudah lanjut yang ini adalah jumlah dan yang sebelah kanannya adalah persentase. Kemudian bagian grand total teman-teman cukup ketik total. Simpel ya. Nah, kemudian dari data ini bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, bisa diblok dari tulisan kelompok usia sampai dengan ini.
Kemudian klik menu insert. Insert ya, menu insert lagi, pilih kolom. Nah, bisa disajikan dalam diagram batang atau bar chart. Nah, sudah sesimpel itu ya, teman-teman. Kemudian yang bisa dilakukan lagi adalah kita edit-edit supaya tampilan dari grafiknya itu bagus ya, lebih informatif. Nah, ini untuk skalanya biar lebih rapi, kita taruh nilai minimumnya tetap 0, namun nilai maksimum yang ada di sini 90 kita rubah menjadi 100. Caranya gimana? Teman-teman klik dulu di sini, kemudian diklik kanan dan format axis. Nah, di format axis ini untuk nilai minimumnya tidak dirubah lagi, namun nilai maksimumnya bisa dipilih dengan mengklik fix di sini, klik 9 diganti dengan 10. Kemudian di close aja. Sudah ya, kemudian yang kita perbaiki lagi adalah bagian atasnya, bagian jumlah di sini kita ketik dengan tulisan distribusi kasus TB berdasarkan jenis berdasarkan kelompok umur. Oke, sudah lebih rapi ya daripada tadi. Ini teman-teman sebenarnya juga bisa pilih ya jenis penyajiannya. Di sini nanti tinggal dipilih aja jenis grafik batangnya. Kemudian kalau mau ganti warna juga bisa ya, sangat mudah sekali. Tinggal diklik aja nanti pilih warna fillnya. Nah, di atas sudah ada banyak style. Kalau saya sih mungkin biar simple aja kayak gini aja dulu. Kemudian ini dari data ini kita coba sajikan di Word. Saya buka Word ya, izin. Saya buka Microsoft Word. Oke, sebentar. Saya stop dulu screening ini. Kemudian saya share screen lagi untuk Microsoft Word. Mana ya? Oke, ini dia. Saya harap ini tampilan Word-nya sudah muncul. Kemudian yang bisa teman-teman lakukan, kita copy data dari Excel tadi. Kita copy ya gambarnya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini sudah sangat baik tampilannya. Kemudian teman-teman bisa atur biar gambarnya di tengah saja. Kemudian setelah itu ganti jenis tulisannya. Biasanya kan kalau untuk laporan itu menggunakan tulisan Times New Roman. Jadi tinggal diblok aja bagian tulisannya saja. Kemudian klik Times New Roman. Sudah, ukurannya kita sesuaikan aja biar rapi 12 saja. Kemudian tulisannya ini juga teman-teman double klik, tutup. Fontnya ya, kita coba edit. Jenisnya di sini Times New Roman, kita ketik aja biar cepat. Kemudian size-nya kita coba 10 atau 12 saja size-nya. Oke, sudah berubah, sepertinya kebesaran ya. Kalau size 12 kita ganti aja jadi size 10. Oke. Nah, kemudian yang ini juga belum berubah, diganti jadi Times New Roman. Nah, biasanya kalau untuk grafik seperti ini, biasanya ini dianggap sebagai gambar dalam laporan. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan keterangan gambar 1 titik, yaitu distribusi kasus TB berdasarkan kelompok umur. Sudah, tinggal diperbaiki tulisannya, diganti menjadi Times New Roman. Nah, kemudian dari data yang ini tadi, kan kita sudah coba juga menyajikan dengan menggunakan menggunakan tabel. Tinggal kita copy saja tabel yang tadi sudah dibuat di Excel, kita rubah, kita copy, kemudian tinggal dirapikan saja jenis tulisan. Sudah kayak gini. Nah, ini kan garisnya nggak muncul ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan garisnya dengan cara
klik tanda apa ya ini, tanda silang ya yang ada di pojok kiri. Kemudian teman-teman pilih untuk penambahan garisnya atau boldernya. Tapi biasanya kalau di laporan, garis yang nampak itu adalah garis bagian atas gitu ya, kemudian sama bagian bawah. Jadi ini kita sesuaikan, kita atur-atur sesuai dengan tampilan laporan yang sebenar-benarnya. Oke, kayak gini. Nah, biasanya yang ditampilkan adalah bagian ininya saja. Nah, itu tinggal diatur-atur aja teman-teman. Biasanya untuk tulisan garis itu menggunakan times tulisan dari isi tabel itu menggunakan Times New Roman juga. Nah, ini kita pilih Times New Roman untuk size-nya sudah benar 11. Sudah ya tampilannya seperti ini, lebih rapi. Tinggal dipilih saja ini mau rata tengah, mau rata kiri, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan dari laporan teman-teman. Tinggal diedit-edit. Kayak biar rapi kita coba rata tengah kali ya. Atau rata kiri kanan boleh juga. Nah, kemudian kalau bedanya, kalau gambar biasanya tuh keterangannya tuh di bagian bawah, tapi kalau tabel itu judulnya di bagian atas. Kita coba tulis tabel 1 titik distribusi umur berdasarkan distribusi kasus TB berdasarkan kelompok. Nah, itu contoh yang pertama. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Atau bisa juga ditambahkan di sini, misalnya di mana gitu, di daerah di DI Yogyakarta. Seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman tahu, biasanya untuk penyajian data, untuk isi dari tabel menggunakan spasi 1 sudah oke. Jangan lupa nanti teman-teman atur juga before after di sini harus 0. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita coba ya, satu lagi kita coba analisis data dengan menggunakan variabel jenis kelamin. Ini saya stop screen dulu, saya coba untuk analisis data berdasarkan jenis kelamin. Kayak gini aja kali ya, biar lebih enak. Nah, saya coba untuk data berdasarkan jenis kelamin di sini, saya buka, sorry ini bukan data yang ini, data yang ini. Nah, ini kita coba data mentahnya di sini untuk jenis kelamin. Caranya teman-teman sama ya. Jadi di bloknya itu dari sini. Kemudian teman-teman blok dari sini. Kemudian ini harus saya lihat dulu bagian atasnya. Bentar. Ada dulu ini agar jangan sampai itu mempengaruhi nanti saat kita analisis. Ini juga saya lihat aja. Oke, jadi yang tersisa adalah Oke, kita lanjut. Untuk langkahnya, teman-teman blok dari tulisan jenis kelamin sampai kategori jenis kelamin yang paling terakhir. Sudah. Jika sudah lakukan cara yang sama seperti tadi, insert, kemudian pivot table, kemudian di OK aja. Lanjut, diklik jenis kelaminnya, karena kita memunculkan jumlahnya, maka tarik ini, diklik kiri, kemudian ditarik ke bagian value.
Nah, ini kan baru muncul hanya jumlahnya saja, tapi persennya belum muncul. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk data di jenis kelamin ini, nanti teman-teman bisa pilih penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran. Caranya ini di copy dulu sama seperti tadi ya. Di copy dulu. Sudah di copy, Ctrl C, tapi paste-nya teman-teman wajib ke sini. Pilih yang ada lambang 1, 2, 3-nya. Sudah? Jika sudah, kita coba untuk buat diagram lingkaran. Insert, kemudian pie chart. Pilih yang ini. Nah, ini sudah muncul. Untuk pengkategoriannya ini pilih-pilih aja jenisnya. Nah, sudah muncul ya jenis kelamin laki-laki perempuan. Tinggal perbaiki aja bagian judul dari diagramnya. Berarti kalau tadi tabel 1, berarti yang ini tabel 2. Tabel 2. Distribusi kasus TB berdasarkan jenis kelamin. Sudah? Kalau sudah, ini bisa kita copy ke bagian Word tadi untuk kita rapi-rapikan ke sini, untuk kita sajikan. Ini bisa diedit ya teman-teman, untuk tulisannya bisa disesuaikan. Home, pilih kita gunakan biar seragam, Times New Roman saja, tulisannya ukurannya 12. Oke, ini juga kita gunakan Times New Roman aja. Oke, kalau yang tadi kan gambar 1 ya, maka yang ini gambar 2. Gambar 2. Sudah ditambah J, kita tambah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tinggal teman-teman buatkan saja deskripsi di bawah masing-masing gambar. Ini kan jarak antara gambar dengan judulnya ini, keterangannya ini kan terlalu jauh. Bisa teman-teman atur aja spasinya gitu biar dekat, jangan gunakan dan sampai before afternya 10, jadikan 0 aja di sini. Sudah, nah ini kan lebih bagus. Tinggal ditambahkan deskripsinya berdasarkan gambar 1. Mayoritas berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa mayoritas kasus TB di DI Yogyakarta berada pada rentang usia 26 sampai dengan 65 tahun dengan jumlah sebanyak, ini kan nggak ada ya berapa jumlahnya, kita munculkan add data table. Nah, 82 kasus atau 82 kasus atau sebanyak, kita lihat persennya di sini tadi berapa persen ya di sheet ini. 82 kasus itu 30,04%. 30,04%. Seperti ini. Sedangkan jumlah kasus TB terendah berada pada kelompok umur 6 sampai 11 tahun.
Atau sebanyak, kita lihat lagi jumlahnya di sini, atau sebanyak di sini ya 1,47%. 1,47%. Sorry. Ini contoh deskripsinya. Mungkin ini teman-teman bisa gunakan bahasa masing-masing ya. Mungkin bahasa saya juga terlalu kaku gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah biasa membuat deskripsi itu tentu bisa menggunakan bahasa yang lebih baik daripada ini. Tinggal dirapi-rapikan saja. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah nanti gambaran ketika teman-teman melakukan penyajian data pada laporan praktek lapangan surveillance. Mungkin itu ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Nah, ini kan cukup baik kalau misalnya kita menyajikan data sesuai dengan kaidahnya. Oke, sekian ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.